dianggap melakukan hal-hal ini. 47 tahun revolusi, pernahkah Iran menembakkan satu butir peluru ke tetangganya? Kan semua aman-aman saja. Kalaupun ada insiden putusnya hubungan diplomatik antara Iran dan Arab Saudi, itu kan karena di Arab Saudi ada mulahnya Syiah Iran yang digantung. Dibalas oleh Iran. Sekali lagi, Iran membalas dengan membakar kedutaannya Saudi. Putus. Siapa yang dua-dua negara Islam, satu Sunni, satu Syiah. Siapa yang bisa menamaikan? Apakah negara besar yang ngaku-ngakunya toleran, ngaku-ngakunya anggota OKI, non-blok seperti Indonesia? Tidak laku. Yang menyelesaikan Cina. Itulah peran Cina. Bahwa dia punya leverage kedua negara ini. Mau nggak damai? Mau, tapi apa? Gue dapat apa kalau damai sama Iran? Maunya apa? Invest dong di gue. Cina invest ke Iran, Cina invest ke Saudi, dua. Tapi gue juga kasih dong minyaknya dengan harga murah. Iran ngasihnya murah, Saudi. Semua happy. Itulah fungsi seorang mediator yang bisa dipertimbangkan oleh pihak-pihak yang berkonflik. Yang lain dengan segala hormat sekarang, walaupun Pakistan itu tetap berkoordinasi ya sama Arab Saudi, Turki dan Mesir. Tapi memang leverage-nya tidak seperti Cina. Makanya saya bilang tadi bahwa Cina mungkin sudah harus masuk, jump in, karena omongannya semakin ngawur nih. Oke. Coba Prof. Alex tambahkan, gesture dari Donald Trump katanya sih akan melakukan perundingan yang baik-baik saja percakapannya begitu dengan Iran. Tapi tetap terselip kata-kata sarkasme untuk Iran. Ya, itu kan bagian dari retorika politiknya Trump untuk memberikan legitimasi terhadap polisinya untuk konsumsi dalam negeri. Ya, bahwasannya dia ingin mencari pembenaran mengapa dia serang Iran lebih dulu. Kan orang Amerika sudah mulai mempersoalkan ini, kita bayar pajak nih banyak untuk perangnya Trump. Nah, dia sekarang sedang mencari pembenaran, makanya dia narasikan kembali tadi 47 tahun itu dia melakukan apa-apa yang oleh Iran ya. Nah, apa kejahatan yang dilakukan oleh Iran dalam tanda petik ya. Nah, itulah bagian dari apa yang ada di belakang omongannya Trump ya. Nah, apa yang terjadi setelah ini, saya menduga bahwa Trump itu tidak sabar lagi untuk menyelesaikan yang saya bilang tadi ya, eskalasi militer. Tapi itu juga sangat bergantung kepada senjata apa yang dimiliki oleh Iran saat ini untuk menghadapi serangan masif dari Amerika Serikat yang sudah siap mau menyelesaikan ini. Karena saya tidak membayangkan ada perundingan tahap ketiga. Ini kan tahap kedua kan. Nah, tahap pertama gagal, tahap kedua. Nah, kalau yang kedua ini katakan nanti sampai perkembangan saat ini tidak ada respon dari Iran tadi dengan pernyataan Kuta Parlemen itu ya, maka satu-satunya alternatif yang tersisa adalah militer. Eskalasi dan itu skalanya akan lebih besar. Eskalasinya akan lebih besar, lebih masif dan lebih decisive dari sudut pandang Trumpnya ya. Nah, tapi tentu saja apakah dia berhasil dengan itu sangat bergantung kepada natur dari resistensi yang nanti Iran akan respon begitu ya. Nah, karena itu kita masih bisa berharap bahwa ada pertemuan di Islamabad ya, negosiasi yang kedua ini. Kita masih berharap seperti itu ya. Tapi kalaupun itu tidak terjadi, maka yang tersisa itu hanya penyelesaian secara militer. Pak Dian, Iran menolak negosiasi lanjutan, ini apakah strategi tawar atau sebenarnya udah menjadi saya berapa kali di berbagai stasiun atau forum menyampaikan hati-hati memiliki atau menyampaikan narasi. Iran tidak menolak. Masalahnya Amerika itu seakan-akan oke, kalau sampai ceasefire enggak ada kesepakatan, saya akan tadi mengancam. Artinya apa? Kalau gitu kita lanjutin sidang, saya mau datang ke Islamabad. Itu yang disampaikan. Bukan menolak ya, kita klarifikasi. Tapi belum ada jawaban. Apa terus Iran sebagai negara berdaulat, dia datang tuh, gue juga datang deh. Apa seperti itu? Wah, malah itu melecehkan negaranya sendiri. Jadi bukan menolak, tapi gesturnya Trump itu sangat tidak sopan, sangat arogan, sangat kampungan.
karena tidak mengundang pihak lawan. Nah, mengundangnya mungkin tidak langsung. Gua undang Iran. Bisa lewat Pakistan, tuan rumahnya Pakistan kok. Tolong sampaikan undangan Pakistan kepada Iran. Pakistan nyampaikan tuh diundang mau datang nggak? Gitu dong. Itu tata cara diplomatik, gesture diplomatik yang waras. Nah, kalau dibilang tadi, apakah ini jalan buntu? Dalam diplomasi tidak ada kata buntu. Selalu diupayakan. Tolong diingat, JCPOA itu tidak dalam 1-2 minggu, tapi 13 tahun. Itu pun tanpa perang. Kalau ini dengan perang, tinggal yang namanya Trump. Buat saya bisa cepat. Satu syaratnya, Trump diganti. Oke, ini syaratnya berapa lama bisa dikabulkan? Ya. Trump diganti dan kita masih melihat ini perang sepertinya masih akan panjang, Prof. Alex. Ya, saya pikir tadi tentu ada mekanisme tersendiri di Amerika Serikat untuk penggantian presiden ya. Kalau memang Trump bisa disingkirkan, mungkin masalah ini bisa cepat selesaikan, tapi tidak sesederhana itu kan. Karena itu kita tetap berharap di samping pernyataan-pernyataan para pemimpin di media yang sudah kita dengar tadi baik dari pihak Amerika maupun dari pihak Iran, di belakang itu tentu masih ada upaya-upaya yang mereka lakukan sehingga pada menit-menit terakhir nanti saya optimis bahwa pertemuan itu akan segera terjadi. Kenapa? Karena kedua-duanya juga tidak ingin penyelesaian militer karena penyelesaian sangat berbahaya. Tidak baik untuk ekonomi global, tidak ada pihak yang diuntungkan kalau ambil cara militer, ya. Cuma sekarang ini kan sudah sampai pada tahap mempertaruhkan martabat, ya, harga diri dari masing-masing baik Amerika maupun Iran kan. Makanya ada silang pendapat jadi, tidak jadi, siapa yang duluan inisiatif mengundang dan lain sebagainya, simpang siur bagi kita yang ikut berita juga jadi bingung kan. Nah, tapi di samping itu saya pikir ada di belakang layar ya pembicaraan menuju kepada kesepakatan oke kapan bertemu. Karena kalau pertemuan kedua ini tidak jadi, itu berita buruk bagi semua. Berarti eskalasi tidak dapat terhindarkan lagi ya, dan akan menjadi skala yang lebih besar. Ya, cara apa lagi? Karena Amerika udah terlanjur ada di sana, ya, dia tentu tidak mau hadir tanpa tujuan politiknya tercapai kan? Jadi tidak ada tujuan politik Amerika maupun Israel yang tercapai saat ini selain pemboman yang sporadis kan selama ini. Tapi tujuan politik yang tercapai apa? Tidak ada. Nah ini yang membuat si Trump ini desak terus. Mari kita berunding, sedikit memaksa seperti kata Pak Dubes tadi ya. Sedikit memaksa, tapi kan Iran tidak bisa dipaksa begitu saja toh. Harus ada sesuatu yang dia dapatkan dari perundingan itu. Pak Dian, terakhir kan Trump memberikan pernyataan bahwa akan memperpanjang gencatan senjata tanpa batas waktu. Apa yang Anda bisa baca dari gesture Trump ini? Kalau pernyataan itu benar, berarti obat yang diminum Trump bekerja dengan baik. Lagi waras ya? Lagi waras dan tidak salah obat. Kira-kira begitu. Tapi buat saya begini, kalau dibilang diperpanjang, itulah apa ya perkembangan yang sangat realistis yang bisa ditempuh. Karena apa? Perundingan kedua ini pun belum tentu akan bisa berjalan selama tidak ada agenda yang jelas di atas meja. Kalau agendanya masih 15 poin lawan 10 poin, tidak akan selesai. Cuma bilang, wah Iran deadlock akhirnya ya. Artinya melanggar segala macam, kata dia. Harus ada paling tidak agenda sesingkat apapun yang harus menjadi topik pembahasan yang disepakati. Nah, agenda yang singkat seperti ini, itulah yang seharusnya bisa disiapkan oleh mediator, yaitu Pakistan. Yang saya yakin tadi saya sudah singgung, di awal-awal perundingan ini sudah diakui bahwa Pakistan ini yang dikedepankan, tapi di belakangnya itu tadi Saudi, Turki, dan Mesir. Tapi ingat di bagian awal juga, pertemuan yang sudah berlangsung itu, Trump menyebut ada kontribusi Cina. Berarti apa? Trump mempertimbangkan faktor Cina. Artinya lebih jauh, Cina diperhitungkan bisa menjadi faktor yang akan menentukan kelanjutan konferensi atau perundingan yang berikut. Nah, kalau ini benar, doa kita pun belum tentu mempan kalau ngadepin orang seperti Trump. Ya udah kita lihat aja, betul tidak
dia mau datang dengan agenda. Oke. Kalau tidak, pertemuan tidak akan ada. Kami akan kembali usai jeda, tetap di Gestur.